Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa ibadahul akhyar limutaba'ati nabiyihil mukhtar wa waliyihil abrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa azim wa karrim ala habibina wa syafi'ina sayyidid dunya wal akhirah sayyidis syari'at wal tariqat wal haqiqat wa huwa nabiyuna Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa awliyaihi wa man salaka nahjihi wa attibaihi ila yaumi mi'adih. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalisatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayta binuril hikmah kama yuhyil ardal mayta bima'il mathar. Wa qala aidan kun ma'allah fa in lam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah fa innahu yusiluka illallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Manaqib Sultanul Awliya wa Tajul Asfiya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Khususnya kita yang hadir pada kesempatan yang penuh berkah pada pagi hari ini, dan siapapun yang ada andil dalam terlaksananya manakiban pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak, istri, keturunannya Allah jadikan orang-orang yang soleh dan soleha. Dikabulkan Allah segala hajatnya, baik urusan dunia dan akhirah, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan la ilaha illallah. Pertama-tama yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita sayangi, yang sama-sama kita banggakan, yang sama-sama menjadi wasilah di antara kita dengan Allah, Al-Arif Billah, Al-Alimul Allamah, Sahibul Bahril Karamah,
yang mempunyai lautan karamah, Mursyid Kamil Mukammil, Sultanul Aulia fi zamanih, Mursyid kita Syekh Ahmad, Sahibul Wafatajul Arifin. Yang kami hormati, yang kami cintai, kita banggakan pengemban amanat. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian dalam kehidupannya. Dan juga yang kita hormati, yang kita cintai, kita sayangi, semua keluarga besar Syekh Mursyid, wabil khusus Umi. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, senantiasa Allah sehatkan badannya, dan senantiasa Allah kuatkan iman, Islam, dan ihsan beliau, sehingga bisa menjadi berkah bagi kita para ikhwan wal akhwat taqian Pondok Pesantren Suryalaya, yang hakikatnya Umi adalah ibu kita semua para ikhwan. Beliau adalah ibu rohani dari ayah rohani kita. Mudah-mudahan Umi senantiasa Allah berikan panjang umur dan senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan untuk senantiasa membawa para ikhwan kepada perbaikan-perbaikan spiritual ruhiyah. Dan yang kami hormati pula para wakil talqin Pondok Pesantren Suryalaya dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan semua para wakil talqin Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan iman, Islam, dan ihsannya. Dan mudah-mudahan beliau semua Allah tambahkan ilmu pengetahuannya, sehingga menjadi berkah bagi kita para ikhwan wal akhwat, yang semuanya kita belajar menapaki, menjalani sebagai seorang salik, sebagai seorang yang belajar menjalani jalan untuk tafirru ilallah wa anibu ilallah. Dan yang kami hormati seluruh pengurus yang ada di lingkup Pondok Pesantren Suryalaya, mudah-mudahan beliau-beliau semua yang telah ditunjuk sebagai pengurus, Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk menjaga, mengamalkan, melestarikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Wabil khusus yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kami mengucapkan selamat dan sukses kepada keluarga besar LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya yang beberapa hari lalu telah melaksanakan musyawarah besar. Mudah-mudahan apapun yang menjadi kesepakatan dan apapun yang menjadi ijtihad mereka semua senantiasa dikabulkan, dimudahkan, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendapat limpahan barokah karamah daripada Syekh Mursyid, guru kita Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang penuh berkah pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di Pondok Pesantren Suryalaya sebagai pusat pengembangan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah se-Indonesia, dan harapan kita mungkin sedunia, yang dulu pernah dimusyawarahkan kami para wakil talqin mengharapkan TKN Pondok Pesantren Suryalaya
Tasikmalaya yang dipimpin seorang mursyid kamil mukammil menjadi pelopor, menjadi poros tengah di dalam pengembangan tasawuf melalui metode Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kita semua dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini dengan bersama-sama kita tanamkan niat di dalam hati kita masing-masing. Semata-mata kita ingin belajar mengikuti tuntunan bimbingan seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang telah mendapat izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing rohani umat melalui wasilah limpahan nur dari Syekh Mursyid yang terdahulu. Maka kita bersyukur para ikhwan wal akhwat, kita bisa melangkahkan kaki, meluangkan waktu, meninggalkan sesaat kesenangan, kesibukan, kelezatan duniawi kita masing-masing dalam rangka kita mengikuti tuntunan bimbingan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah yang sangat mahal harganya. Jangan kita mengira nikmat itu hanya materi, di mana kita diberikan Allah kekuatan kemampuan untuk melakukan satu ibadah kepadanya, maka itu adalah nikmat yang sangat mahal harganya. Karena tidak semua orang Allah berikan taufik dan hidayahnya. Karena hidayah Allah itu tidak bisa diraih, hidayah Allah tidak bisa diwariskan, hidayah dari Allah tidak bisa kita dapat. Itu mutlak anugerah dari Allah. Jangankan sekelas kita manusia yang biasa, yang berlumuran dengan bermacam-macam maksiat dosa, para rasul pun tidak mampu memberi hidayah kepada manusia. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gencarnya mendakwahi paman beliau untuk mengikuti ajaran atau mengikuti Islam bersama beliau, paman beliau sampai akhir hayatnya pun tidak mampu mengucapkan apa yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur para ikhwan wal akhwat, dari segala penjuru negeri kita berkumpul di tempat ini. Ada yang dari Batam, ada yang dari Bali, ada yang dari Palembang, ada yang dari Bangka Belitung, dan kami kemarin dari Bangka. Alhamdulillah, tolong doa kami dengan Pak Ustadz Zikri, insya Allah tidak lama lagi mudah-mudahan Bangka akan kita bentuk lembaga dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Yang ini adalah sebagai bentengnya Suryalaya. Ini untuk menjaga Suryalaya, itu untuk mengamankan Suryalaya, ini untuk menjaga kemurnian amalah Syekh Mursyid yang menjadi tanggung jawab kita semua para ikhwan wal akhwat. Maka tolong doa semua para ikhwan wal akhwat, mudah-mudahan tidak lama lagi di sana akan kita bentuk satu lembaga yang menaungi Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Dan juga ada ikhwan yang datang dari Jawa Timur, mungkin dari Madura, dan dari segala penjuru Indonesia. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini, semuanya mengharapkan barokah karamah Syekh Mursyid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama introspeksi, mari kita sama-sama muhasabah, mari sama-sama kita koreksi ke dalam diri kita. Apapun status sosial kita di dalam thariqah ini,
baik dia sebagai pengurus lembaga di dalam thariqah, di pondok pesantren Suryalaya, ataupun dia sebagai wakil talqin, apapun namanya, semua kita adalah hakikatnya murid. Kita tidak ada lebih antara satu dengan yang lain. Di hadapan Syekh Mursyid semuanya kita adalah murid. Wakil talqin pun mereka murid. Mereka tidak memiliki nur untuk menghidupkan kolbu manusia yang mati. Mereka tidak mempunyai limpahan faidah anugerah ruhani dari Allah. Mereka hanya dapat izin membukakan nur limpahan faidah yang dimiliki oleh Syekh yang mursyid. Maka ini perlu kita sama-sama, tidak ada lebih mulia di antara kita. Siapapun yang sungguh-sungguh di dalam thariqah ini, jangan mengatakan saya lebih duluan berthariqah, saya kakak kelas kalian. Kalian orang baru. Atau juga misalnya kita mengatakan, Pak Ustadz sampean baru, saya lebih lama, saya lebih senior dari sampean. Coba kita buat sebuah ilustrasi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Misalnya orang berlomba lari, dia sudah start duluan lari, mungkin 1 jam dari kawannya. Perjalanan lari itu mungkin 10 kilo jauhnya. Tetapi ketika dia berlari 100 meter, dia duduk, istirahat, ngobrol-ngobrol, setengah jam, ngopi dan sebagainya. Ada yang startnya baru sejam sudah sebelum orang tadi, dia juga berlari. Tetapi dia berlari tidak pernah berhenti. Dia jalan terus, dia tidak toleh kiri kanan. Dia fokus kepada tujuannya. Kira-kira Bapak Ibu siapa yang duluan sampai? Insya Allah yang 1 jam, yang terbelakang dia untuk start melaksanakan lari tersebut. Demikianlah segelar gambaran bahwa tidak ada yang senior di dalam thariqah kita. Karena thariqah kita ini adalah thariqah mencari berkah daripada para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kelas. Mungkin orang yang sudah wiritannya sekian, kelasnya namanya ini. Nanti ada yang wiritan lagi ditambah lagi, kelasnya ini tidak ada. Maka ayo kita fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba. Mari kita balapan, berpacu dengan waktu, berpacu dengan umur kita masing-masing untuk mencapai kebaikan. Apalagi kita para ikhwan wal akhwat, kebaikan yang kita lakukan, perlombaan yang kita lakukan, semuanya adalah ingin meraih barokah karamah daripada limpahan karamahnya Syekh Mursyid. Ini istimewa dan tidak didapatkan di dalam majlis-majlis pada umumnya. Bukan kita menghinakan, melecehkan majlis lain, tetapi itulah fakta di dalam kita sebagai orang yang berjalan di jalan Allah melalui bimbingan seorang Syekh yang mursyid. Maka para ikhwan wal akhwat, disinilah di pondok pesantren Suryalaya, dimanapun thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dikembangkan, baik di Madura, di Bali, di Batam, di Bangka Belitung. Kemarin saya berangkat ke Papua Barat. Mudah-mudahan ikhwan wal akhwat juga kita nanti segera akan membentuk lembaga dakwah di Papua Barat. Semakin banyak para ikhwan, semakin berkah kita semua. Maka dimanapun thariqah ini dikembangkan, siapapun yang menjadi sahibul hajat, siapapun yang menjadi pemangku manakib, siapapun yang menjadi pemangku khataman, perlu kita ketahui semua itu bukanlah majelisnya pemangku manakib. Itu semuanya majelisnya Abah. Dimanapun thariqah ini dikembangkan, itu semuanya majelisnya Syekh Mursyid.
tidak boleh dirubah-rubah apa yang menjadi tuntunan beliau. Sebagaimana apa yang ada di Pondok Pesantren Suryalaya, itulah yang ada di Papua. Sebagaimana yang ada di Pondok Pesantren Suryalaya, seperti itulah yang ada di Bali. Sebagaimana yang ada di Pondok Pesantren Suryalaya, seperti itulah yang ada di Batam, di Bangka, dan sebagainya. Maka dimanapun ikhwan ini berangkat, ketika ada informasi di sana ada saudaranya satu guru, dia duduk bersama, tidak ada keraguan dalam hatinya. Dia duduk bersama, tidak ada kebingungan dalam hatinya. Kita ingin duduk di satu majelis, yang majelis itu menjadikan kita tentram dan damai duduk di sana. Tetapi ketika ada perbedaan, adakah ketentraman di sana? Adakah kedamaian di sana? Yang ada cuma hanya kegelisahan. Yang ada cuma pertanyaan-pertanyaan di dalam hati yang tidak bisa dia jawab sendiri. Dia pulang membawa kesedihan, dia pulang membawa kegalauan, padahal duduk di majelisnya kekasih Allah yang menurut informasi ini menjadikan kita tentram, tenang dengan berzikir kepada Allah. Tetapi kadang menjadi kita galau. Saya banyak melihat di dalam perjalanan kami, kita melihat ikhwan hadir di satu majelis ini, setelah pulang dia ngomongin majelis itu, berarti dia tidak tentram ketika berada di majelis itu. Maka inilah harapan, dan semua sesuai dari pesan Syekh Mursyid guru kita, apa yang dari Abah jangan dirubah. Para ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, nah maka disinilah di Pondok Pesantren Suryalaya, di mana thariqah ini dikembangkan, semua kita mendulang barokah karamahnya Syekh Mursyid. Kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak memiliki karamah, tidak memiliki kemuliaan di sisi Allah. Kita orang yang jahil, kita orang yang hina, kita diombang-ambingkan oleh nafsu, kita diinjak-injak oleh syaitan 24 jam tanpa perlawanan. Bagaimanapun hebatnya kita, apapun tinggi status sosial kita di tengah masyarakat, bagaimanapun alimnya kita, bagaimanapun fasihnya bacaan kita, bagaimanapun hebatnya dakwah kita, kita tidak mampu melawan hawa nafsu dan syaitan. Maka dengan berkah limpahan barokah karamah daripada kekasih Allah, disinilah majlis ini kita bersama-sama mendulang kemuliaan dengan kemuliaan Syekh, bukan kehebatan kita. Bagaimanapun kita disanjung-sanjung oleh umat, bagaimanapun semua orang tunduk segan kepada kita, bagaimanapun banyaknya pengikut kita, itu bukan kehebatan kita. Ini perlu ditanamkan oleh semua para ikhwan. Harus kita sadari, semua itu adalah kerja kerasnya Syekh Mursyid. Semuanya itu adalah limpahan barokah karamah Syekh, bukan karena kehebatan si murid. Murid tidak memiliki apa-apa. Maka apabila ada seorang yang sebagai seorang murid, dia mengaku, dia merasa bahwa semuanya itu adalah hasil kerja keras dia, murid ini perlu waspada, dan dia sebentar lagi akan tergelincir. Murid seperti itu tidak lama dia akan terjatuh. Dia bangga dengan apa yang dilihatnya. Dia lupa bahwa mursyidnya yang bekerja keras melobi kepada Tuhannya. Syekh yang bekerja, yang dekat kepada Allah bukanlah kita. Maka kita para murid semua mengambil wasilah dengan kemuliaan beliau. Maka kita sering diajarkan untuk rabithah, kita sering diajarkan untuk tawassul. Ini semua adalah untuk kita semakin dekat kepada guru. Tetapi kadang orang sudah merasa dekat, seolah-olah dialah yang menjadi guru yang sebenarnya, lalu dia melupakan guru yang gurunya sendiri. Ini yang perlu kita waspadai semua para ikhwan. Contoh-contoh generasi-generasi sebelum kita, Allah jelaskan, wa tilkal amsalu nadribuha linnas
contoh-contoh generasi terdahulu itu menjadi iktibar pelajaran bagi generasi-generasi yang akan datang. Maka bersyukur kita yang masih hidup pada saat ini, yang kita mungkin masih istiqomah semuanya di dalam mengikuti tuntunan daripada Syekh Mursyid, kita jaga diri kita, kita jaga segala kawan-kawan kita saling mengingatkan, karena iblis, hawa nafsu selalu ingin terus merusak, menjatuhkan kita daripada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah lepas daripada genggaman seorang mursyid, maka kita seperti layang-layang yang lepas kendalinya. Ketika orang masih di dalam genggaman seorang syekh mursyid, bagaimanapun dia ditiup angin ke timur, ditiup angin ke barat, ditiup angin ke utara, ke selatan, satu saat dia akan tetap kembali tegak lurus. Maka inilah manfaatnya, maka inilah untungnya para ikhwan. Kita telah memiliki orang yang telah mengendalikan rohani kita. Perlu kita ketahui para ikhwan wal akhwat, agar semakin menambahkan mahabbah kecintaan kita kepada Syekh Mursyid. Di sini saya tegaskan, saya sampaikan bahwa seorang yang bergelar mursyid, beliau itu kedudukannya pada zaman di luar kenabian seperti para rasul. Rasul-rasul Allah mendapat tugas dari Allah untuk mendakwahkan agama kepada umat, disenangi atau tidak oleh masyarakat. Syekh Mursyid mendapat tugas dari Rasulullah untuk membimbing rohani umat. Maka kedudukan mereka pada zaman di luar kerasulan seperti para rasul di zaman kerasulan. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, kita telah bertemu dengan manusia yang istimewa seperti itu. Kita mengikuti tuntunannya, kita bertemu saja sudah untung, apalagi kita mengikuti tuntunan beliau. Insya Allah di dalam Al-Quran yang masyhur, yang sering kita dengar di tengah para ikhwan tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, khususnya kita Pondok Pesantren Suryalaya, Allah berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Siapa yang Allah berikan hidayah, dia yang dapat hidayah Allah. Siapa yang Allah sesatkan dari jalannya, orang tersebut tidak akan pernah bertemu dengan seorang wali yang bergelar mursyid. Maka anugerah Allah kita bertemu dengan wali yang mursyid dengan segala kekurangan kita. Mungkin dulu kita mantan preman, mungkin dulu kita bajingan, dulu kita sampah, kita tidak dihargai orang, dipandang sebelah mata. Kita ditangkap rohani kita oleh Syekh Mursyid, dibawa kita untuk mendekatkan kepada Sang Pencipta yang membuat dia seperti itu. Akhirnya didekatkan dengan Allah, lalu berubahlah keadaan rohaninya. Inilah satu kemuliaan kekasih Allah. Kalau kita ingin sebut, itulah adalah karamahnya kekasih Allah. Bapak Ibu jangan mengatakan saya sudah bertalqin lama, kau belum dapat karamah. Ini saya jelaskan. Bapak Ibu kita talqin mungkin umur 40, umur 50 tahun. Anggaplah kita ditalqin umur 50 tahun. Berarti berapa tahun kita lupa kepada Allah? Anggap mulai balik kita 15 tahun, 35 tahun kita lupa kepada Allah. Sudah bermacam-macam kajian kita hadiri, bermacam-macam wiritan sudah kita amalkan. Ketika bertemu Syekh Mursyid, hanya 5 menit, 10 menit kita sudah spontan langsung bisa mengingat Allah. Apa itu bukan khawarikul adat? Apa itu bukan satu keanehan? Orang yang 35 tahun tidak pernah bisa mengingat Allah, di dalam kolbunya hanya penuh dengan dunia, berhala-berhala, yang itu wajib dikeluarkan menurut para sufi. Ketika kita bertemu Syekh Mursyid, 5 menit kita sudah langsung bisa mengingat Allah. Coba kita tanya, apakah itu bukan karamah? Apa itu karamah?
Karamah menurut para ulama definisinya adalah khawariqul adat, perkara yang menyalahi kebiasaan manusia pada umumnya yang Allah berikan kepada seseorang. Dia 35 tahun tidak bisa ingat Allah, tiba-tiba bertemu dengan temannya kaget, kok kamu sudah bisa ingat kepada Allah? Apa bukan satu keanehan? Itu adalah satu karamah. Para ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, mari kita sungguh-sungguh, mari kita lebih serius. Waktu terus berlalu, masa semakin dekat kita semuanya dengan azal. Kapal sudah berlayar, wakil-wakil talqin tinggal sedikit. Ayo bawa anak keluarga kita, ayo bawa anak dan istri kita, agar mereka bisa satu kapal bersama-sama kita, dipimpin seorang nahoda yang ahli untuk kita menuju pantai idaman ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudahan para ikhwan wal akhwat dimanapun kita berada, mari kita mendulang barokah karamah mursyid di majelis-majelisnya beliau, baik majelis khotaman, majelis manakiban. Itu adalah majelisnya syekh, bukan majelisnya si fulan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Al-Fatihah. Salatullah, salamullah ala Rasulullah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa nahwat rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah rangkaian khidmat amalia dan ilmiah manaqib bulan Syafar 1445 Hijriah ini telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya kami yang bertugas dari Suryalaya TV mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bertemu lagi di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau talqin dzikir silakan untuk menuju ke lantai 1.